Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu keempat setelah Trinitas, tanggal 10 Juli 2022, diambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, dan bahan bacaan diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14 dengan tema memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ini ada sebuah cerita tentang seekor kuda-kuda kecil yang suatu hari berbicara kepada sahabatnya, seekor elang. Kapan ya saya bisa terbang seperti burung di udara, ujar kura-kura. Mendengar hal itu, elang kemudian berkata kepada kura-kura itu, "Kamu mau merasakan terbang di udara? Ayo ku ajak kamu untuk terbang di udara." Kura-kura pun menyambut. "Tetapi bagaimana caranya?" katanya. Elang kemudian mengambil sebuah kayu panjang dan berkata, "Dengan kayu ini kamu bisa terbang di udara. Syaratnya satu saja. Setelah kamu gigit kayu ini, maka tidak boleh berbicara selama kita terbang di udara." Sangat gembira karena sebentar lagi kura-kura akan merasakan apa itu namanya terbang di udara. Dia pun menjawab, "Semuanya oke, bro." Maka mulailah sang elang mencengkeram kayu itu dan kura-kura menggigit kayu itu keras-keras. "Kamu siap? Ingat, saat kita di atas nanti, kamu tidak boleh berbicara," kata elang. "Siap." Kura-kura bersemangat. Mulailah sang elang mengepakkan sayapnya. Dan sedikit demi sedikit mereka pun mulai terbang. Tak berapa lama di udara, beberapa ekor kura-kura yang ada di daratan melihat kawannya yang sedang terbang bersama seekor elang itu. Dan kemudian meneriaki kura-kura terbang itu dengan semangat, "Hai, hebat, kamu bisa terbang." Kura-kura yang sedang terbang itu pun melihat bahwa di daratan ada banyak teman kura-kura lainnya yang berteriak mengaguminya. Sehingga dia pun berkata, "Ya, hebatlah, aku gitu loh." Ups, dia lupa bahwa dia tak boleh berbicara selagi terbang. Maka jatuhlah dia dari ketinggian menuju daratan. Buk! Sangat-sangat menyakitkan. Saudaraku, untuk mendengar, membaca, menyimak serta memberitakan firman Tuhan bisa saja sangat mudah bagi kita, siapapun kita. Tetapi untuk taat dan melakukan firman Tuhan memang tidak semudah memberitakannya, kan? Ada banyak godaan yang menggiurkan dan tantangan dari diri kita sendiri dan juga dari lingkungan kita yang bisa membuat kita sulit atau menganggap sulit melaksanakannya, walau kita sadar bahwa pilihan seperti itu sangatlah merugikan kita. Karena terus terang, memilih untuk taat melaksanakan firman Tuhan membutuhkan pilihan, komitmen, dan tekad yang kuat, dan harus kita ambil agar kita mendapatkan berkat Tuhan. Saudaraku, sebenarnya teks ini dengan tema memberitakan dan melaksanakan firman Tuhan adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yaitu tentang hasil atau dampak dari sikap yang terus-menerus berpegang
serta melaksanakan ketetapan Tuhan. Antara lain di sana diungkapkan dalam ayat 3a dan 6 pembangunan spiritual dalam arti pemulihan hubungan Allah dengan kita melalui pembersihan hati kita. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ayat 6. Dalam ayat 3b dan ayat 4, adanya persekutuan dengan menyatukan orang-orang Israel kembali sebagai umat Allah. Ayat 5 menjanjikan masa depan yang cerah dengan mengantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan ayat yang ke-7 menghalau tantangan dan rintangan dengan menghancurkan musuh dan pembenci mereka. Selain itu, pada ayat 10, hasil positif dari ketaatan dan melakukan firman Tuhan berhubungan dengan kelimpahan dan kesuksesan segala aktivitas dan pekerjaan kita umatnya. Kesuksesan itu tidak hanya berlaku kepada pribadi, melainkan juga kepada keluarga dan bangsa, termasuk juga seluruh harta tanaman dan ternak yang dimiliki umatnya. Melaluinya firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu akan bergirang dan senang dengan situasi itu. Hanya harus kita ingat bahwa itu semua adalah karena kita mau mendengar suara atau firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya serta memperkatakannya dengan baik. Dan luar biasanya bagi Musa dan seterusnya bagi kita semua umatnya, memberitakan dan ketaatan serta melakukan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin untuk dilakukan. Ada dua hal yang membuat ketaatan itu mungkin dan mudah untuk dilakukan, yakni yang pertama, saudaraku, karena firman Tuhan itu sangat dekat dan tidak sukar bagi kita. Saudara, perasa tidak jauh dan tidak sukar, tidak di langit tempatnya, berarti perintah itu adalah sesuatu yang dapat diakses oleh mereka dan kita umatnya. Perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang tersembunyi dan menjadi misteri, tapi justru firman Tuhan itu telah disampaikan kepada mereka di Gunung Sinai, di mana Allah sendiri telah turun menjumpai mereka dan menyatakan isi hatinya kepada mereka. Sedangkan perasa tidak di seberang laut tempatnya, menunjuk bahwa perintah Tuhan itu bukanlah sesuatu yang tidak realistis dan tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, dapat kita melakukannya. Apalagi di era sekarang yang serba canggih ini toh, saya percaya firman Tuhan sudah semakin dekat dalam genggaman kita. Setiap hari kita bisa lihat melalui artikel yang kita baca dengan mengunjungi website di Google, melalui status kita di Facebook, di Instagram, WA, bahkan di ibadah live streaming atau video khotbah dan kesaksian di YouTube, dan banyak lagi pilihannya bagi kita. Tidak hanya itu, saudaraku, firman Tuhan itu tidak begitu sukar dipahami lagi, karena Allah telah berfirman melalui hamba-hambanya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh bahasa manusia. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi setiap orang dan bagi kita dan berkata, oh, kami tak pernah mendengarkannya, jadi wajarlah bila kami tak melakukan kehendaknya. Makanya saudaraku, kita harus bersyukur karena Allah yang kita sembah sungguh mengetahui keadaan kita. Itulah sebabnya Dia sendiri yang menuliskan firman-Nya dalam loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Bahkan Allah sendiri telah memberikan firman itu terdapat di hati setiap orang.
Roh Kudus telah turun atas orang percaya, memimpin dan menggerakkan setiap orang untuk mengenal kehendak Allah lewat firman-Nya. Yeremia mengatakan bahwa Allah sendiri menuliskan Tauratnya di dalam hati manusia. Bisa kita baca dalam Yeremia 31 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Paulus juga dalam Roma, dalam tulisannya kepada jemaat Rom, dia mengatakan bukan hanya untuk orang Israel saja yang menerima firman. Orang-orang non-Yahudi juga menerima firman Tuhan, yaitu di dalam suara hati mereka. Roma 2 ayat 15 berkata, "Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela." Sehingga setiap kita sekali lagi tidak bisa berkata dan berdalih, kami tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Atau orang yang buta huruf berkata, kami tidak pernah membaca perintah Tuhan karena kami buta aksara. Firman Tuhan itu sungguh dekat dan ada di dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, melakukan firman Tuhan adalah pilihan dengan tekad yang kuat. Moto Telkomsel begitu dekat, begitu nyata dalam memasarkan layanan selularnya. Karena memang dekat, di mana lewat telepon genggam, kekasih yang tinggal jauh bisa dihubungi seketika. Nyata, karena suaranya terdengar jelas sekali, seolah-olah hadir di hadapan Anda. Apalagi dengan panggilan video call-nya. Sebenarnya firman Tuhan pun begitu dekat dan nyata. Ia sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 14. Memang saudaraku, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan itu begitu dekat rasanya, dan itu kita semua menyetujuinya. Di era informasi ini, firman Tuhan bisa dibaca dan didengarkan karena dan dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya lewat kebaktian minggu, tetapi juga lewat siaran radio, internet, smartphone, dan ayat-ayat firman Tuhan itu dapat kita akses dengan mudah. Namun, sudahkah firman Tuhan itu begitu nyata? Kadang tidak, kan? Bukan karena artinya kurang jelas, melainkan karena kebenarannya belum kita alami. Karena firman itu belum kita lakukan dengan baik. Baru hanya menjadi teori indah dalam pikiran kita. Untuk itulah Musa juga secara tegas mengatakan, agar apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Artinya, bila kita menjadikan firman Tuhan itu telah menjadi familiar bagi kita dan hadir serta akrab dalam hidup kita dengan mengajarkannya berulang-ulang dan terus-menerus di dalam keluarga kita, maka firman Tuhan itu bukan saja ada di dalam mulut kita, bukan hanya di dalam pikiran kita saja, namun firman itu juga telah menjadi bagian dari hidup dan hati kita. Dan jika firman itu sudah menjadi bagian hati, pikiran, dan perasaan kita, sudah menjadi pusat hidup kita, percayalah
oleh Roh Kudus, pasti kita dimampukan untuk melakukannya. Makanya, saudaraku, firman Tuhan atau perintah Tuhan kepada umatnya bukanlah soal kemampuan, melainkan kemauan untuk melakukannya. Tuhan tahu keterbatasan dan kelemahan manusia. Tuhan hanya memberi perintah yang dapat dilakukan manusia. Perintah Tuhan itu telah ada dalam hati pikiran manusia. Hanya saja bagaimana hati dan mulut manusia mau mengelola perintah Tuhan itu dan bersandar kepada Roh Kudus untuk melakukannya. Dan satu hal yang nyata dari pribadi seseorang yang sudah bersandar dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu ketaatan akan firman Allah. Firman yang ada di hati diperkatakan di mulut dan kemudian dilakukan dalam praktek sehari-hari kita. Inilah integritas hati dan mulut, dan juga dilakukan dengan baik. Pernahkah kita berjumpa dengan orang Kristen atau pengkhotbah yang sangat-sangat pintar menyampaikan firman Tuhan, akan tetapi sikap karakternya sehari-hari sangat bertolak belakang dengan firman yang disampaikannya? Rasanya kita pernah bertemu dengannya, dan saya percaya kita pasti kurang respect dengannya, kan? Dia hanya omong doang. Saudara-saudaraku, harus kita ingat bahwa Tuhan dan firman-Nya itu sungguh sangat amat dekat dengan kita. Dan kita pun sekarang yang mengambil keputusan untuk hidup di dalamnya pasti dapat merasakan pimpinannya. Marilah berkomitmen dengan keras untuk melakukan firman Tuhan itu. Inilah yang diingatkan oleh Yakobus 1 ayat 22 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Sebagai penutup, saudaraku, setelah kita mendengar firman Tuhan yang indah ini, tentu ada beberapa pelajaran berharga yang menjadi rungan kita untuk dilakukan dalam hidup kita hari demi hari. Antara lain, yang pertama, kita sudah melihat bahwa hidup dalam Tuhan dan firman-Nya, hidup dengan beriman, serta memiliki hubungan yang akrab dengannya, karena hati kita sudah dibersihkan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pasti ada kelimpahan berkat Tuhan, seperti jaminan masa kini dan masa depan yang cerah, kesuksesan dan keberhasilan dalam pekerjaan dan dalam segala aktivitas kita, menghalau tantangan dan rintangan dengan menghancurkan musuh dan pembenci kita. Dan itu berlaku tidak hanya kepada pribadi kita saja, melainkan juga kepada bangsa dan keluarga kita, juga termasuk di dalamnya harta, tanaman, dan ternak yang kita miliki. Melaluinya, Tuhan dan Allah-Mu akan bergirang dan akan dimuliakan. Yang kedua, saudaraku, mari kita ingat bahwa firman Tuhan itu begitu mudah, begitu dekat, begitu akrab, dapat kita akses, dapat kita jangkau, dapat kita telaah dari berbagai sumber, bahkan ada dalam mulut dan hati kita. Namun adalah sia-sia belaka sekalipun kita memperkatakan firman-Nya beribu-ribu kali sehari, jika hati kita tidak yakin dan tidak ada iman di dalamnya. Bahkan kita tidak melakukannya dalam hidup dan tingkah laku kita sehari-hari. Semuanya hanya merupakan rentetan kalimat yang kosong. Tidak ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Ingatlah, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakannya dalam hidupnya. Yang ketiga,
marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Bandingkan Yakobus 1 ayat 22. Dan marilah kita juga membagikan firman tersebut kepada orang lain dengan firman yang sederhana dan gampang dimengerti serta dipahami. Melaluinya banyak orang yang percaya dan hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.